Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tidak karena bulan, tidak bintang meninggi hari. Kalau tidak karena Tuhan, takkan Sultan Huzrin sampai di sini. Nah, itu. Pahlawan Raja Haji fisabilillah punya istana di Pulau Bintan. Membuka kata dengan bismillah, acara yang baik marilah kita mulakan. Yang kami muliakan bapak-bapak atau ibu-ibu pengurus Universitas Muhammadiyah Jakarta, para tetamu dari dalam dan luar negeri, serta generasi muda harapan Islam, harapan umat, dan harapan kita semua. Hari ini berbicara dengan seorang sultan di akhir zaman. Kita pernah mendengar cerita sultan ini lama dan banyak sekali. Di Indonesia ada sultan barangkali dan raja ada 200-an lebih. Saya adalah salah seorang ketua Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Yang ketuanya dulunya orang dari Bali, tapi sekarang telah terbelah dua. Dan sekarang Forum Sultan ini telah menjadi banyak, berpuluh-puluhan membentuk kesultanan-kesultanan dalam persatuan, sehingga saya menyatukan mereka dengan membentuk namanya Majelis Pemangku Adat Nusantara. Saya adalah ketua umumnya. Dan di hari saya diajak untuk kita tukar pikiran bagaimana tentang masa depan kita secara pribadi sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita datang karena Allah, kita hidup karena Allah, kita kembali karena Allah. Allah sudah beritahu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Siapa yang masih ragu, itu orang yang berpenyakit namanya. Sudah jelas penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kita, tapi kita mencari dalil-dalil lain. Karena itulah saya ceritakan awal tahun 2001 saya bertemu dengan Abu Bakar Regar, Pak Umar Padilo dan kawan-kawan dari Malaysia bertamu ke rumah saya di Tanjung Pinang. Mereka memperkenalkan kepada mahasiswa di sana tentang dinar dan dirham. Kita semua kebingungan, ini ada uang apa ini? Dikasih mahasiswa seperti adik-adik ini untuk dilihat-lihat, suruh kembalikan tapi tak kembali. Hilang uangnya, beberapa dinar, beberapa dirham. Tetapi alhamdulillah lusa dikembalikan. Karena dia pikir ini untuk apa? Jadi kita telah dengar banyak dari semalam. Bagaimana kita boleh merealisasikannya di negeri kita ini? Sejarah telah membuktikan seluruh kerajaan Melayu dari Papua sampai ke Aceh semua punya uang dinar dirham ini. Dan mereka telah melakukannya, apalagi orang-orang Bugis, orang-orang Jawa, orang-orang Manado, semuanya punya emas yang begitu banyak dan berharga. Maka kita mesti mulai dari mana? Karena itulah tanpa banyak tanya, tahun 2001 saya beli beberapa dinar emas yang harganya itu hanya sekitar Rp400.000 saja. Tapi 2013 kemudian menjadi 2 juta harganya. Kalau tahu saya beli banyak-banyak dulu. Tapi sesekali dahulu pendapatan, sel kemudian tak ada gunanya. Akhirnya dengan tidak lagi membuang waktu, kita memulailah membangun sebuah kerajaan. Kerajaan yang ada di Kepulauan Riau itu ada kerajaan namanya Riau Lingga Johor Pahang. Dulu kita dengan Malaysia ini satu raja, satu sultan. Kerajaan Sriwijaya, kemudian ke Bintan, buka Singapura, para Maswara, Sang Nila Utama datang serangan daripada Majapahit pindah ke Melaka, jadi empire Melayu yang besar. Kerajaannya kerajaan Johor Riau Lingga Pahang. Jadi kalau kita ke Johor ada tulisan Pujangga Johor Raja Ali Haji. Kita tak boleh marah. Sebab memang dia pujangga Johor dulu. Kita belum merdeka. Tapi datanglah kafirun
Laknatullah itu dia pecahkan kita dan tertak London. Dia orang datang daripada Belanda, dari Inggris, tapi dia berani belah Indonesia. Kamu ambil Singapura, saya ambil Bengkulu. Kalau di Jogja, ini ada Paku Alam, ini ada Hamengkubuwono. Kalau di Solo, ini Pakubuwono, ini Mangkunegaran. Orang non-Muslim bisa pecah belahkan kita. Karena dengan teori mereka yaitu, mereka tidak mengenal Islam dengan sempurna. Maka setelah bertahun-tahun kemudian, kita mulai. Kalau kita hanya berteori-teori, susah kita mulai. Maka pada tanggal 6 Januari 2013 di Tanjung Pinang dimulailah buka pasar Islam yang ada sekarang di halaman UMJ ini. Dengan cara kita memberikan zakat kepada 70 atas 100 orang miskin, kita kasih dia satu orang 1 dirham. Kita buka pasar, tidak sewa, tidak sekat, siapapun boleh jualan. Kata Jimli Asdiki, dosen saya waktu saya di UIB, saya dapat master hukum. Dulu Pak Usrin, waktu sekolah Indonesia ada 3 hukumnya, 3 kekuatan. Namanya eksekutif, itu sekarang presiden sampai ke camat. 2, legislatif, DPR, MPR, wakil rakyat sampai ke kabupaten kota. Yang ketiga, yudikatif, jaksa, KPK, polisi sampai ke bawah. Sekarang sudah berubah. Yang nomor 1 berkuasa adalah kapitalis. Dia boleh membuat keputusan, boleh membuat peraturan, membuat undang-undang, dan dia kuasai pasar. Siapa menguasai pasar, dia menguasai negara. Karena itu Rasulullah SAW, Muhajirin wal Ansor disatukan dalam sebuah pasar di Madinah. Dan dia bangun masjid sehingga kehidupan dikuasai oleh umat Islam. Sekarang pasar dikuasai siapa? Saya tanya kepada adik sekalian, non-Muslim. Kalau hari raya kemarin itu sekarang Cap Gome, kalau kita bilang apa namanya raya apa namanya itu? Kongi Pak Coy, ya kan? Di Batam, sini saya tahu, di Batam semua toko tutup. Tak ada jualan karena mereka pegang pasar, pegang itu barang-barang jualan. Malaysia sama lebih kurang, Singapura lebih lagi. Jadi kita mesti kuasai pasar. Selagi pasar masih sewa, masih sekat seperti Alfamart, Indomart, ruko-ruko semua ini, terjadilah kerusakan di alam ini. Karena mereka telah lupa solat, mereka lupa azan, mereka ke pasar berlama-lama, sales wanita dijual dengan baju yang minim, menjual rokok, menjual mobil, segalanya hancur. Maka pasar Islam memulainya dengan memberi zakat. Dia datang sebagai orang yang kaya. Saya ada 70.000, 1 dirham. Saya mau beli beras, mau beli supermi. Dia tidak seperti orang miskin, dia berwibawa. Dan kita pun menjualnya tanpa sewa, tanpa sekat. Azan zuhur berhenti, jual lagi asar berhenti. Tapi ingat, 70 orang ini kita cari rumah dia di mana, apa pekerjaannya, apa yang dia bisa ajak. Kita ajak dia juga bisa berdagang bersama kita. Sehingga begitulah berlaku. Karena itulah saya terus terang saja kepada adik sekalian, sudah 2 kali ditelepon oleh Gubernur Tandingan Jakarta. Meminta kepada saya, pimpin gerakan ini supaya Jakarta hidupkan Dina Dirham. Saya lupa undang dia hari ini. Tapi saya kira perlu dia diberitahu bahwa tidak perlu kita rebut jabatan gubernur itu. Tak perlu rebut jabatan presiden, rebut pasar saja. Mari kita jualan seperti tadi. Di UMJ ada 1 pasar, di Fakultas Islam ada 1 pasar, pasar yang tidak sewa, tidak sekat. Sekarang semua daerah, para bupati, wali kota, gubernur bikin pasar sewa. Jual ikan asin, jual sendal, jual cendol, sewanya mahal, tak terbayar, utang bank, akhirnya bangkrut. Dan banyak pasar yang tidak berhasil, tidak tak sanggup bayar. Termasuklah Tanah Abang, ya kan? Tanah Abang yang Blok G tak laku kan? Karena dibuat sekat-sekat dan dibuat sewa-sewa. Islam mengajar kepada kita pola bersilaturahim. Kita jualan, sebelah silakan. Jadi sultan yang dimaksud di sini bukanlah sultan menguasai negara, orang takut, tidak.
Kita 3 orang mesti ada seorang amir. Amir itulah sultan kita. Dia pimpinlah muamalah. Maka jangan orang bilang, saya sudah berkali-kali, maaf cakap ya, jumpa Pak Adi Sasono atau jumpa Pak Din Samsudin, bapak-bapak punya kepala itu, ketuanya. Tadi saya SMS dia. Dia katakan, today I'm in Batam, tomorrow I'm in Jogja, after tomorrow I go to Japan. Saya bilang dia, boleh tak kita jumpa tonight di Batam? Dia bilang very busy. I was meet with Mr. Umar Fadilo at Malang few years ago, dia katakan. Yang dapat ini hadirin yang mulia, adik sekalian, hanya orang-orang mendapat hidayah. Orang yang mendapat pilihan Allah. Tidak sekedar dia berpengetahuan. Saya punya seorang teman, kandidat doktor ekonomi syariah. Sebentar lagi dia wisuda. Ada 20 orang akan wisuda bersama dia. Jumpa kami di Batam. Dia seorang bendahara DPR RI dari fraksi PAN. Dia katakan apa? Pak Amir Zaim Saidi ada. Saya dan kawan-kawan se-Indonesia punya teori tentang ekonomi syariah. Tapi kami tak bisa mengamalkannya. Tapi bapak-bapak bisa. Bagi Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya berapa banyak rezeki kita, jangan. Tapi berapa sah amal kita, itu yang Allah tanya. Rezeki Allah tentukan, tapi amal akan menjadi persoalan. Jadi kita mesti amalkan kerja ini. Saya semalam ada membagi ini, dah terima belum semua? Sudah? Ini bukan dikasih pra, ini beli nih. Supaya jangan mubazir, tolong baca, tolong amalkan. Mulai minggu depan, dibukalah pasar syariah, pasar Islam di Muhammadiyah. Insya Allah bersedia? Pelan ni tak semangat nampaknya. Bersedia? Takbir. Tak mungkin kalian akan menguasai negara ini. Tak mungkin. Karena sistem kapitalis sudah begitu menggeliat. Hutang kita sudah bertriliun tak terhitung lagi. Maka penyelamatan hanya dinar dirham. Mungkin suatu hari, mungkin di mana Allah tentukan kapan jadinya, tapi kita adalah awalun. Minal muhajirin wal ansor wallazina ta'am bi ihsan radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho kepada kita. Kita orang-orang awalun yang menciptakan, yang mengupayakan membebaskan manusia daripada riba. Tak satu pun bangunan, tak satu pun bayangan yang akan terlepas daripada riba di akhir zaman. Tapi kita penegak awal akan mencoba untuk menghindari itu, menyelamatkan umat hari ini. 70 kali lebih hebat daripada zina. Yang paling rendah berzina dengan ibu kandung. Dan itu kita tak pernah risaukan. Jangan khawatir, kata Pak Adi Sasono, ini salah Pak segi undang-undang. Tidak, kan ini syariat. Undang-undang Indonesia mengatakan boleh mengamalkan syariat agama masing-masing. Ini syariat Islam, bukan pandangan seorang ahli-ahli profesor, bukan. Kalau saya bilang, kamu pakai jilbab, ini pendapat saya, kamu lawan. Saya bilang, ini perintah Allah nak, ini perintah Rasulullah, anak saya tidak melawan lagi dia. Tapi kepada bapaknya, Pak ini model sekarang. Jadi kita bilang ini perintah Allah, sudah. Kenapa tidak laksanakan? Karena itu nanti ada beberapa cerita saya kembali muamalah itu akan dibagi panitia kepada adik sekalian. Saya hanya mau dengar kabar bahwa mulai hari ini akan ada mulai hidup pasar syariah, hari pasar di Muhammadiyah untuk mempeloporinya. Nama Muhammad ini jangan kita hanya sekedar buat slogan. Man ahya sunnati faqad ahabani. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Saya bidangkan sunnahku, surga bersama aku. Jadi sunnah yang mesti kita lakukan. Tidak ada kata lain selain kita harus memulainya supaya kerja tidak sia-sia. Saya kira hanya demikian. Nanti saya akan memberikan plakat kepada tetamu-tetamu daripada luar negeri untuk menjadi kenangan dan doakan, karena kami telah membangun sebuah tanah madrasah imarah. Kami telah melatih namanya perwira nih, sudah 8 angkatan kita latih. Tiap hari generasi kita latih bagaimana memanfaatkan dinar dirham pemuda-pemuda,
Walaupun mula-mulanya 5 orang, 6 orang, 10 orang, sekarang sudah beratus orang. Di depan kami ada kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di depan pasar Islam kita di Bintan itu. Akhirnya mereka mengatakan yang benar teori yang Bapak lakukan. Kami hanya melaksanakan tapi di luar aturan. Segi amalan kita salah. Rezeki boleh dicari tapi dengan amalan yang benar. Dengan upaya itulah saya kira kita akan mulai memperbaiki alam ini hanya dengan laukana ahlul qura amana wa taqa baru la fatahna alaihim barakatan mis samai wal ard. Tidak mungkin diurus oleh Jokowi, oleh JK atau nanti saya jadi presiden. Mungkin tak? Saya sudah presiden direktur perusahaan, ya kan? Saya akan calon gubernur di Kepri nanti, doakan ya. Supaya Kepulauan Riau akan saya tunjukkan kepada seluruh alam, dia mulai. Sana ada orang wakaf 2 hektar, tanahnya 12 hektar. Kita bangun dengan diam-diam. Dengan cara kita hidupkan amal kita. Tak perlu kita gembar-gembar wartawan, masuk internet, masuk Facebook. Walaupun orang masukkan silakan, tapi kita bekerja terus. Sini cari ke perkampungan mana kita bangun. Kita ramai-ramai akan bantu bayar zakat kepada masyarakat. Masyarakat menerima zakat akan merasa inilah Islam bersilaturahim. Kita ajak dia jualan lagi bersama kita. Sehingga insya Allah azim teori kemiskinan yang akan dicanangkan oleh Presiden akan tercapai dan segera. Sekiranya cukup demikian, kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ya kan? Kita harus sama-sama berjuang, hidupkan Dina Dirham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.